dari I ya, ISI ya. Isi informasi atau kandungan informasi sama dengan log 2 super PI. Jadi entropi sama dengan sigma I1 sampai Q, PI log basis 2 super PI. Sehingga kalau contoh soal pertama tadi, S1, S2, S3, S4 ini, maka entropinya HS sama dengan setengah log basis 2 2 ya, plus seperempat log basis 2 4 plus 1/8 log basis 28 plus 1/8 log basis 28 sama dengan setengah kali 1 2 1/4 ini salah ini ya, 1/4 kali 2 plus 1/8 kali 3 plus 1/8 kali 3, hitungnya 11/8 sama 1,75 bits. Untuk contoh yang kedua tadi, di mana P1, P2, P3, P4 sama dengan 1/4 masing-masing, maka entropinya adalah 4 kali 1/4 log basis 4, log basis 2, 4 ya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2 bit ya. Ini 2 bits entropinya. Oke, jadi itu entropi. Jika hanya ada 2 event, 2 simbol, S1 dan S2, jadi ini biner misalkan ya, maka entropinya adalah 2S sama dengan misalkan P ya, ini masing-masing peluang munculnya simbol S1 P, maka ini sama dengan P log basis 2 super P plus 1 minus P log basis 2, 1 per super P. Kalau kita gambarkan dalam grafik, ini bentuknya seperti ini ya, HP sebagai fungsi dari P, atau HS sebagai fungsi dari P. Jadi dia maksimum kalau P-nya sama, masing-masing setengah, maka HP entropinya maksimum. Ya minimum kalau P-nya 0 atau 1. Jadi informasi log basis 2 P ya, super P ya, jadi 2 sama dengan 1 ya, log basis 2, 2, 1. Maka entropinya adalah setengah plus setengah sama dengan 1. Ini ya. Oke, itu entropi. Konversi output dari DMS ke bentuk binary sequence, binary bit sequence ini disebut source encoder ya. Ya. Jadi ini DMS menghasilkan simbol ya, S1, S2, S3 dalam satu set. Kemudian oleh source encoder diubah ke bentuk biner, ya, ke bentuk bit, ya, bit sequence. Nah, tujuan dari source encoder adalah meminimalkan bit ini ya, jumlah bit yang merepresentasikan DMS ya, dengan cara mereduksi redundancy DMS ya, mengurangi jumlah simbol yang sering muncul ya. Ya, jadi itu teknik kompresi data ya, menghilangkan redundancy. Sehingga muncul, oh ini teorema. Oh ini. Jadi misal DMS dengan entropi HS, alfabetnya adalah himpunan dari S1 sampai SQ tadi, masing-masing probabilitas munculnya simbol SI adalah PI, I1 sampai Q. Ya. Kemudian keluaran dari source encoder XI ini punya panjang, ini XI ya, punya panjang NI. NI bit, maka panjang kode word rata-rata adalah L sama dengan sigma PSI kali NI ya. Parameter L merepresentasi jumlah bit per sumber simbol keluaran dari source encoder. Nah, efisiensi dari kode word dinyatakan sebagai eta ya, sama dengan L min dibagi L. L min itu panjang minimum yang mungkin muncul itu jika dia mendekati 1 atau 1 ya idealnya, maka dikatakan efisien. Redundancy-nya adalah 1 minus eta. Nah, teorema source code menyatakan bahwa DMS dari S dengan entropi HS, maka panjang kode word rata-rata itu selalu lebih besar dari HS. L lebih besar dari HS.
Sehingga L-min-nya adalah sama dengan HS ini. Sehingga eta efisiensi code-nya itu HS dibagi L. Jadi eta sama dengan ini. Eta sama dengan L-min dibagi L sama dengan HS dibagi L. Nah, secara umum L ini selalu lebih besar dari L-min sama selalu lebih besar dari HS, dan eta ini lebih kecil atau sama dengan 1. Suatu source coding dikatakan optimal jika panjang kode minimal ya, L-min. Jadi ini source coding theorem ini menyatakan bahwa panjang kode word rata-rata ini lebih besar dari nilai tertingginya. Sehingga muncul parameter efisiensi code ini, eta sama dengan HS dibagi L nya. Jadi dia dikatakan efisien kode satu kode source coding dikatakan efisien jika dia nilai etanya mendekati 100%, mendekati 99,9 sekian persen biasanya. Dan berlaku yang namanya Kraft inequality ya, ketidaksamaan Kraft. Jadi jika DMS S ini ya, S1 sumber simbol ya, S1 S2 sampai DMS S1 sampai SQ dengan panjang NI, maka berlaku sigma I1 sampai Q 2 pangkat minus NI lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, contoh dari source coding yang efisiensinya tinggi adalah Shannon-Venno-Gedung. Yang kedua adalah Huffman coding. Mirip ini sebetulnya, hanya sedikit berbeda ini. Planningnya bentuk. Prosedurnya sedikit berbeda. Jadi Shannon-Venno coding ini ada 3 langkah ini ya prosedurnya. Urutkan sumber simbol berdasarkan probabilitas dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya. Kemudian bagi sumber simbol menjadi 2 set, di mana masing-masing set mempunyai probabilitas yang hampir sama. Sekitar setengah ya, setengahnya. Beri tanda 0 untuk set yang tinggi dan bit 1 untuk set yang lebih rendah. Ulangi proses di atas sampai sumber simbol tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi contohnya ini misalkan ada 6 simbol dengan peluangnya masing-masing 0,05, 0,08 sampai 0,30 ya. Maka kita urutkan dari yang terbesar dulu 030 ya. 030, 025, 020, 012, 0,08, 0,05 masing-masing untuk simbol S1, S2 sampai S6. Jadi yang pertama dibagi jadi 2 ya. Jadi ini kira-kira tengahnya sini ya, berarti ya sekitar 0,5 kan, 0,55 di tepatnya. Yang bawah berarti 0,45 ya. Sehingga yang atas ini 0 ya, yang bawah 1. Langkah kedua ini dibagi lagi, jadi yang atas ini 0, yang bawah 1 ya. Sementara yang bawah ini dibagi 2 ya, jadi 0,45 itu bagi 2 sekitar 0,2 ya. 0,22 setengah ya tepatnya, tapi ini kan yang mendekati di 0,02 ya, yang bawah 0,12, 0,08 ini 1 ya, bit kedua ya. Langkah ketiga ini dibagi lagi ya, jadi 0,12 dan 0,13 ini, jadi yang atas 0, yang bawah 1. Kemudian yang ini udah, yang keempat ini masih bisa dibagi, jadi yang atas 0,08 ini 0, yang bawah 0,05 ini 1. Sehingga kode wordnya S1 ini menjadi 00, S2 menjadi 01, S3 menjadi 10, S4 jadi 110 ya 3 bit, S5 1110 4 bit, S6 1111 4 bit. Maka kita bisa hitung entropinya itu dari formula ini ya. Ini ya, HS sama dengan sigma I1 sampai 6 PI kali log basis 2 per PI ya. Ya, jadi dari formula tadi ya. Bisa.
Ini ya. Jadi terus di sini. Jadi ini HS. Kayak itu. Bisa. Oke, itu HS. Jadi seper tadi ya, sigma I1 sampai 1 sampai 6 PI kali log basis 2 seper PI ya. Temunya 2,36 ini. Panjang kode buat rata-rata, jadi sigma PI, sigma I1 sampai 6 PI kali NI ya. Jadi PI itu ini ya, jadi 0,3 kali 2 plus 0,25 kali 2, 0,3 kali 2 plus 0,25 kali 2 plus 0,2 kali 2 plus 0,12 kali 3 plus 0,08 kali 1 kali 4 plus 0,05 kali 4 ya. Ketemunya 2,38 ya, bits per simbol. Jadi entropinya 2,36 bits per simbol, panjang kodenya 2,38 per simbol. Sehingga efisiensi code efisiensi itu sama dengan eta sama dengan AS dibagi L ya. 2,36 dibagi 2,38 ini 0,99. Oke, itu Shannon-Fano coding ya. Berikutnya Huffman coding. Ini sedikit lebih tinggi efisiensinya dibandingkan Shannon-Fano. Langkahnya hampir sama. Agak beda tapi ya mirip lah ya. Jadi ini salah satu kode yang optimum punya efisiensi yang tinggi ya, Huffman code. Jadi prosedurnya ada 4 langkah ini, urutkan simbol berdasarkan probabilitasnya sama tadi ya, dari terbesar ke terkecil. Jumlahkan probabilitas dua simbol dari probabilitas terkecil dan urutkan kembali probabilitasnya mulai yang terbesar. Beri tanda 0 untuk probabilitas yang lebih besar dan tanda 1 untuk probabilitas yang lebih kecil. Ulangi langkah di atas sampai jumlah probabilitas totalnya sama dengan 1. Misalkan contoh soal ini ya, jadi ada 6 simbol dengan prosedur Huffman code ya. Source code-nya menggunakan Huffman code dari 0,05 sampai 0,35. Maka langkahnya ini ya, ini langkahnya agak lebih panjang dibandingkan Shannon-Fano, tapi dia sedikit lebih tinggi efisiensinya. Jadi misalkan contoh tadi ya, urutkan dari terbesar ya, 0,35, 0,25 sampai S6 0,05. Langkah berikutnya, langkah kedua dan dijumlahkan ini ya. Yang paling kecil ini dijumlahkan jadi 0,11 kemudian diurutkan kembali ya. Jadi ini yang bergeser, yang lain tetap ini. Kemudian dijumlahkan lagi 0,21 kemudian diurutkan lagi ya. Ini. Kemudian dijumlahkan lagi yang paling kecil 0,40 kemudian diurutkan lagi. Jadi 0,40, 0,35, 0,25. Ini dijumlahkan lagi 0,6 dan 0,4. Maka ini diurutkan lagi 0,6, 0,4 dan jumlahnya sama dengan 1 terakhir. Sehingga kita buat apa ini namanya tree diagram ya, diagram pohon semacam ini. Jadi ini terakhir jumlahnya 1, kemudian ini 0,6, 0,4. 0,6-nya itu 0,35 dan 0,25. 0,4-nya itu 0,21 dan 0,19. Jumlah itu 0,21 ya. 0,21 terdiri dari 0,11 dan 0,11. 0,11 terdiri dari 0,05 dan 0,06. Sehingga ini S0 ya, 0,35 itu S0. mulai dari S1. Kemudian 0,25 itu S1, S2-nya 0,19, S3-nya 0,10, S4-nya 0,06, S5-nya 0,05. Sehingga S0 dikodekan jadi yang kanan 0, yang besar 0 ya, 1, ini 01, ini 01, ini 01, 01. Sehingga S0 menjadi
00, S1 menjadi 01, S2 dikodekan jadi 11, S3 dikodekan jadi 101, S4 dikodekan jadi 1000, S5 jadi 1001. Dengan cara yang sama tadi bisa dihitung HS-nya berapa, L-nya berapa, eta-nya berapa ya. Jadi HS-nya sama dengan 0,35 kali log basis 2 sepenuh 0,25 dan seterusnya sampai terakhir itu HS. Kemudian panjang kode word rata-rata L itu adalah 0,35 kali 2 ya, 0,25 kali 2, 0,19 kali 2 tambah 0,10 kali 3 tambah 0,06 kali 4 tambah 0,05 kali 4 sehingga hasilnya 2, sekian ya dan seterusnya. Oke, itu Huffman code. Ada pertanyaan? PR-nya ini ya, yang nomor 2 saja. Jadi keluaran PMS, oke, nanti mungkin saya tulis ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Jadi S0 0,3, S1 0,025 sampai S5 ya, 0,05. Pertanyaannya sama ini ya. Jadi menggunakan prosedur Shannon-Fano, tentukan simbolnya ya, kode word-nya, kemudian hitung efisiensi kode word-nya. Kemudian dengan menggunakan prosedur Huffman code, tentukan kode word-nya dan hitung efisiensi kode word. Efisiensi code efisiensi kodenya. Oke, itu PR-nya nanti saya tulis lagi deh. Oke, itu tentang source coding ya, source coding sampai Huffman coding. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Jadi discrete memory channel ini merupakan pemodelan kanal secara statistik dari DMS ya. Jadi jika kita DMC itu kita punya output Y ya, isinya yang diterima. Kemudian inputnya adalah X, ini sinyal yang dikirim. Jadi X0, X1 sampai XJ minus 1, Y-nya Y0, Y1 sampai YK minus 1. Nah, yang menghubungkan antara output dan input itu ada namanya transition probability. Conditional probability ini ya. PYK conditional XJ. Jadi ini probabilitas transisi kanal ya, peluang bersyarat atau conditional probability. Jadi PYK diketahui XJ itu sama dengan PY sama dengan YK dan X sama dengan XY untuk semua C dan K. Di mana namanya peluang ini nilainya antara 0 dan 1 ya. Nah, sehingga model matriks DMC disebut juga matriks transisi atau matriks kanal ya, yang namanya ini dalam bentuk ini ya, ini agak tidak bagus karena ini mungkin ini saya tulis ini ada yang salah itu sebenarnya. Di sini kalau salah. Well, anyway. Ya oke lah. Mungkin nanti kita. Ya, jadi ini matriks kanalnya ya. Jadi ini PY, ya. Ini dalam bentuk apa namanya vektor kolom ya. PY0, BY ini sama dengan BY. Saya tulisnya Pak. Bisa pakai ini. Apa variabelnya? Well anyway, nanti saya tulis sekarang. Oke. Jadi PY0, PY1, PYK ini sama dengan ini conditional probability PY0 diketahui X0, PY1 diketahui X0 sampai PYK minus 1 diketahui X0. Kemudian di sini PY1 X1, PY1 PY1 X salah.
Ini PY0 X1 ya. Ini PY0 X1, PY1 X1 sampai PYK-1 X1 X1 ya. Sampai PY0 XC-1, PY1 XC-1 sampai PYK-1 XC-1. Kali ini inputnya ya. Ini output, ini input, ini peluang simbol output ya. Ini peluang simbol input. Ini channel matrixnya tadi atau matriks transisi. Setiap baris ini mempunyai jumlahnya sama dengan 1 ya. Jadi sigma PYK XC K0 sampai K-1 ini sama dengan 1. Jadi setiap baris ini jumlahnya harus sama dengan 1. Oke, itu didefinisikan XC sama dengan XC, ada input kanal, juga upper probability, join probability distribution function dan variable XC. Nah, ini join ya, kalau koma itu namanya join probability distribution ya, PX sama dengan XC, dan Y besar sama dengan YK. Ini sama dengan PYK XC kali PX sama dengan XC ya. Dari persamaan ini ya. Ini bisa tulisan persamaan matriks. Ini saya marginal probability distribution sama dengan ini ya. Ya, jadi ya, PY sama dengan sigma C1 sampai 0 sampai PYC XC kali PXC. Ya. Kita ambil contoh ini kasus binary symmetric channel ya. Jadi ini biner yang simetris kanalnya. Jadi X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 1. Peluang PY1 sama dengan 1 dan X0 diketahui X0 sama dengan 0, itu sama dengan PY0 sama dengan 0, diketahui X1 sama dengan 1, itu sama dengan P. Kemudian PY00 itu sama dengan PY1 sama dengan 1 minus P. Sehingga matriks kanalnya PYX, conditional PYX ini sama dengan 1 minus P, P, P1 minus P. Ini matriks kanalnya. Jadi berlaku tadi ya, PY sama dengan PYX kali PX ya. PX dan PY-nya dalam bentuk vektor kolom ya. Ya, ini suatu binary channel tapi bukan simetrik ya. PX0, PX1 sama dengan setengah ya. Ini 0,9 P-nya, P1, ini P2-nya 0, P itu yang mana? P-nya ini. Ini 0,2 P1, P1-nya ini. P1 0,1, ini P2-nya 0,2. 0,8, sini 0,9. Maka cari matriks kanalnya, hitung PY0 dan PY1, hitung join probability PX0, Y1 dan X1, Y0. Ya, Anda bisa coba inilah. Kemudian yang namanya mutual information, sebelum kemunculan information didefinisikanlah yang namanya conditional entropy HXY. Ini conditional entropy dari input kanal X jika diketahui Y, atau jika output dari kanal Y ini sudah diobservasi atau sudah diketahui. Kemudian conditional probability HYX ini conditional entropy dari output kanal bila input kanal sudah diobservasi. Sehingga XY itu adalah PX kondisi apa namanya? Bukan conditional, ini apa namanya? Join ya, join probability PXY YK log basis 2 seper conditional probability PXY YK. Sehingga didefinisikan mutual informations IXY itu sama dengan HX minus conditional probability HXY.
Ya, sampai di sini mungkin agak abstrak di situ ya. Jadi tapi oke lah, mungkin kita selesai dulu nanti sambil kita lihat. Mutual information merepresentasikan kandungan informasi dari X apabila output kanal sudah diketahui ya. Y ya. Jadi mutual information EXY itu adalah kandungan informasi input atau conditional kandungan informasi dari input X ya bila outputnya sudah diketahui ya, jadi X. Dan dia simetrik ya, jadi X sama dengan YX. Jadi XY itu sama dengan X minus conditional AXY. Sehingga IYX itu sama dengan HY minus HYX ya. Iya. Ya, HY mestinya. Sorry. Ya, minus ya. HY minus. Ini HY ini salah. HY minus HYX. Jadi uncertainty about the channel input that is resolved by observing the channel output ya. Jadi EXY mutual informations ini menyatakan di sini ada ya. Di sini. Ketidakpastian tentang kanal input ya. Input kanal jika diketahui atau diobservasi output kanal. Kalau ini sebaliknya jadi ketidakpastian tentang output kanal Y jika diketahui input kanal X ini sudah diobservasi, sudah diketahui. Mutual information ini selalu non negatif karena dia juga peluang ya, fungsi peluang dia selalu non negatif. Antara nilainya antara 0 dan 1. Suatu join entropi HXY itu adalah PXJ, YK log basis 2 seper PXJ, YK. Ini join probability ya. Ini join entropi, maka XY itu mutual informations itu sama dengan HX entropi dari input dan entropi plus entropi dari output AY minus join entropi HXY. Jadi kalau kita punya apa namanya ini diagram Venn ya, merepresentasikan entropi input HX ya. Ini adalah entropi output HY yang tengah itu itu adalah ini yang di aser itu mutual information XY. Ini total semua adalah join entropy HXY. Ini adalah conditional probability HXY. Ini conditional probability conditional entropy HYX. Maka IXY itu adalah ini IX 2Y ini ya, itu apa namanya ini overlapnya ini mutual information ya. Jadi mutual information ini overlapnya. Jadi kalau suatu kanal yang bagus itu ada overlapnya sehingga dia punya mutual information yang sama ya, bukan yang sama, mutual information yang cukup besar ya. Jadi ini X entropy output, X HY ya entropy output dan HX entropy input. Maka good channel itu jika dia overlapnya cukup besar. Kalau bad channel ini overlapnya kecil. Kalau worst channel yang paling jelek ini tidak ada overlap. Kalau overlapnya 100% maka dia tidak ada error. Karena dia si output itu bisa didapat dari input apapun. Kanal dari GMC distributed channel itu adalah C sama dengan maximize dari mutual information untuk semua peluang input yang mungkin ya. Jadi maximize I X Y untuk semua PXY. Satuannya bits per channel ya, bit per kanal. Jadi kalau kita lihat untuk kasus BSC ini binary symmetric channel, maka mutual information-nya adalah ini IAXY atau HX minus H conditional XY
dimasukkan dan ketemu mana ini ya, ketemunya ini nih. Ini kalau kita masukkan P, nilai P-nya ini kalau setengah ya, setengah ya, kalau setengah dia maksimal ya. Jadi kalau kita masukkan nilai P, ini nanti hasilnya kapasitas C ini 1 plus 1 minus P log basis 2 1 minus P plus P log basis 2 P. Maka kapasitas itu kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Ini berbanding terbalik dengan entropi tadi ya. Jadi kapasitas ini akan maksimum kalau P-nya minimum kalau P-nya sama ya, di setengah. Kapasitas maksimum ketika P-nya itu sama berbeda ya, sangat berbeda. P0 atau P sama dengan 1. Karena stable noise itu P0 tadi ya, P0 itu C-nya maksimum nih. Tetapi entropinya minim tadi. Karena inverting channel itu P sama dengan 1 ini ya. Kapasitasnya 1 bit per channel. Kalau P-nya sama dengan setengah, ini kapasitasnya 0 ya. Ini useless berarti ya. Kapasitas, karena kapasitas kanalnya setengah walaupun entropinya maksimum. Oke, itu channel kapasitas. Nah, bagaimana ini untuk BSC ya? Untuk AWGN, Additive Wave Gaussian, ini sudah diturunkan oleh Shannon ya. Claude Shannon dalam papernya tahun 48 tadi ya. Untuk model kanal AWGN, Additive Wave Gaussian Noise dengan zero mean dan varians sigma kuadrat ya. Maka kapasitas kanal C sama dengan P log basis 2 1 plus P dibagi N0 per P. P itu daya sinyal yang diinginkan, N0 itu rapat daya noise, P itu adalah bandwidth. C didapat dari maximize I tadi ya. D kapasitas dan BPS, D bandwidth dalam hertz, NO itu adalah power spectral density dari AWGN atau rapat daya noise, rapat daya drop. N itu adalah daya sinyalnya dalam watt. P itu daya panjang dalam watt. Jadi kalau digambarkan itu kira-kira ini bandwidth efisiensi ya, RP dibagi B, ini EB per NO ya, menyatakan kualitas sinyal. Maka dia berlaku yang namanya Shannon capacity ini, Shannon limit. Di mana ini RP sama dengan C ini tadi ya. Dan dia asimptotnya tidak bisa lebih kecil EB per NO-nya dari minus 1,6 ya, Shannon limit. Nah, kita biasanya bekerja di daerah RP kurang dari C ini ya. Jadi berbagai modulasi, channel coding, kompresi, multiple access dan sebagainya bekerja di bawah ini. Karena di atas itu artinya bitrate lebih besar dari C, yang hampir yang mustahil, yang ini terjadi ketika terjadi yang namanya outage, outage probability. Nah, kita bekerja di daerah sini ya, jadi RP lebih dari C, ini memungkinkan error free ya. Jika RP lebih besar dari C, ini error free tidak mungkin. Jadi itu esensi dari yang namanya channel coding theorem ya. Channel coding theorem ya. Jadi selama RP lebih kecil, jadi selama P lebih kecil dari kapasitas, maka transmisi atau sistem komunikasi error free ini dimungkinkan. Oke, itu sehingga kalau ini kita ambil garis vertikal, itu artinya EB per NO yang sama. Ini garis grafiknya dulu, di PE ya. Ya, dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Nah, kita PE dan itu ya. Inilah, jadi ini M array PSK, ini PE ya, ini EB per NO. Jadi ini K sama dengan 1 ya, artinya M1, ini M K2 artinya M-nya 4,
Ini M8, ini M16 ya. Jadi kalau semakin tinggi M untuk MPSK ya, semakin tinggi order modulasi M, maka kapasitas atau efisiensi spektrumnya semakin bagus ya, semakin tinggi RP-dBt-nya. Tetapi EPI per NO yang diperlukan untuk mencapai pair yang sama itu lebih besar ya. Sedangkan MFSK ini sebaliknya, semakin besar tinggi M, maka efisiensi spektrum RP-nya turun, tetapi EPI per NO yang diperlukan untuk mencapai pair yang sama tidak turun. MFSK ini sama ya, sama. Jadi ini MPSK, ini MFSK. Jadi dia bekerja di daerah di bawah channel limit ini ya. Nah, saya kira itu yang penting ya. Jadi ini tadi kembali kalau kita ambil horizontal line, maka ini artinya PE yang sama ya. Jadi pada PE yang sama, semakin besar M, ya semakin efisien kapasitasnya, efisien spektrumnya. Tetapi EP per NO yang diperlukan untuk mencapai PE yang sama lebih besar ya. Jadi ada trade off antara PE dan EP per NO. Untuk kalau kita ambil vertical line, maka EP per NO-nya tetap ya. RP per NO. RP per P ya. Efisiensi spektrum. Oke, itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian untuk hari ini. Jadi jangan lupa ini ada PR, nanti saya informasikan lebih lanjut melalui WA Group. Ya. Baik, kalau tidak ada, cukup sekian pengantar teori informasi. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau masih ada pertanyaan nanti bisa lewat WA Group dan seterusnya. Demikian. Masih Pak.